Uh, yang bertanya, kebetulan untuk sesi pertama saya batasi 3 pertanyaan. Mohon diturunkan lagi tangannya. Kita spare di sini ya. Nanti yang lain juga bakal dapat karena sesi diskusinya banyak. Ya sekarang. Ya, Andri, Reza, Habib. Silakan Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas. Oke, karena waktunya banyak, jadi saya punya 4 pertanyaan. Yang pertama, pernah dengar kan dari ibu saya kalau nggak salah, bahwa kan gula itu ada 2 jenis buat konsumen, ada gula putih dan gula kuning. Saya kuning atau coklat nggak tahu namanya. Yang jelas katanya gula putih itu lebih murah dan impor, dan sementara gula kuning itu produksi dalam negeri dan lebih mahal. Nah itu benarkah itu apa isu ataukah memang benar itu keadaannya? Yang kedua, terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh PT Jawa Manis dengan program CSR itu, apa yang sudah dilakukan? Yang ketiga, selama kuliah di kimia ini dan selama beraktivitas di himpunan, apa sih bekal dan pengalaman yang Mas Oo dapetin sehingga ketika pasca kuliah hal tersebut yang benar-benar ditanamkan buat Mas Oo dan diaplikasikan ketika pasca kuliah tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana caranya bisa masuk ke PT Jawa Manis tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya kepada Eliezer, harap Habib di sesi kedua aja karena Andri sudah terlalu banyak, jadi kita bisa sharing lagi habis ini. Silahkan Eliezer. Sebenarnya saya cuma mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama itu kan tadi mengenai proses karbonasinya. Di situ kan yang dimasukkan untuk mengendapkan sebagai absorbennya itu adalah kalsium oksida yang dimasukkan bersamaan dengan CO2 dari gas pembuangannya. Tapi kan selama ini kita mengetahui kalau gas pembuangan dari bahan bakarnya itu mengandung gas SO2. SO2-nya ini kalau nanti dimasukkan ke situ seperti yang sudah tertera di slide-nya tadi, itu kan ada kandungan SO2 dalam gula rafinasi yang ada di situ. Apakah mungkin kandungan SO2 tersebut berasal dari proses karbonasi itu? Karena setahu saya pelarutan kalsium CaSO3 itu pelarutannya relatif besar, Pak. Terus yang pertanyaan keduanya, limbah sirup gulanya itu kan masih mengandung sukrosa. Kalau itu setelah dikristalkan beberapa kali itu kan pasti ada batas tidak bisa dikristalkan lagi. Itu limbahnya kira-kira di treatmentnya seperti apa, Pak? Terima kasih, Pak. Mas. Bercanda. Oke. Udah dulu. Oke, terima kasih. Saya coba jawab satu-satu ya. Yang pertama tadi mengenai gula itu, kalau ibu kita ke pasar itu atau kita sendiri ke pasar ada warnanya putih sama kuning. Lalu yang putih itu katanya lebih murah dan impor. Dan yang kedua kuning udah jelek mahal lagi. Nah, oke, pertanyaan ini sebenarnya ada hubungannya dengan pertama saya presentasi tadi. Oke, gula putih, kenapa gula yang putih itu identik dengan gula impor? Karena begini, industri gula di Indonesia itu boleh dibilang umurnya ratusan tahun, bahkan sejak zaman Belanda, zaman kultur stelsel itu jangan-jangan pabrik gula Ngadirejo itu udah operasi. Bisa dibayangkan dengan keterbatasan dana yang pemerintah miliki sekarang, otomatis pabrik gula tadi tidak diperbaharui teknologinya. Nah, nanti menyambung pertanyaan dari Mas siapa? Reki. Eli. Iya, mengenai SO2 tadi. Nah, saya nyebrang deh langsung pertanyaan kedua tadi karena ada keterkaitannya.
Jadi pabrik-pabrik gula yang kita temui kalau kita pulang ke kampung halaman kita, itu kebanyakan pakai dekolorisasi SO2, bukan karbonatasi. SO2 ini tidak disenangi oleh industri makanan minuman karena cukup harmful untuk kita. Nah, bisa dibayangkan dari zaman kakek buyut kakeknya lagi, mesinnya itu begitu balik kita zaman sekarang ini, mesinnya yang mana? Yang itu. Kinerjanya gimana kira-kira? Ya nggak usah dijawab lah, nggak usah dijawab. Ya tentunya bakalan memprihatinkan untuk dijawab. Itu yang kita temui dengan gula kuning, Mas. Jadi banyak orang bilang gula kuning itu lebih manis dari gula putih. Kenapa orang bilang seperti itu? Karena supaya gula petani laku. Karena kalau nggak laku nanti gimana? Ini ada benarnya juga tujuannya supaya gula petani laku. Karena ya memang petani harus maju, dimanapun juga mereka harus maju dengan dukungan kita. Tapi bukan berarti berhenti sampai di situ aja. Mesti ada edukasi, new investment, dan lain-lain, latihan dan lain-lain untuk bisa menghasilkan gula dengan kualitas bagus. Nah, selanjutnya gula putih yang warnanya putih dikenal oleh kita, oleh ibu-ibu kita biasanya impor katanya. Itu betul. Kenapa? Ini sangat ironik sekali. Tetangga-tetangga kita yang notabene kita pikir jauh lebih terbelakang dari kita, let's say Thailand lah. Let's say Thailand. Mana ada sih universitas di Thailand yang kedengeran sama kita? Satu pun mungkin kita nggak pernah dengar. Mungkin. Tapi mereka menghasilkan gula dengan kualitas yang extremely jauh lebih baik dari kita. Kristalnya sparkling, colornya bagus, tingkat kemanisan oke, kandungan microbiological contentnya di situ sangat rendah. Mereka bisa. Terus kenapa murah harganya? Coba bayangkan, satu negara lah, misalnya Thailand tadi, dengan surplus 5 juta ton, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Thailand? Apakah menjual semuanya? Tentu harus dijual. Terus bagaimana bisa dijual dengan kompetisi negara-negara pengekspor gula yang banyak di dunia? Yang pasti pertama, production cost. Ini mesti sedemikian rupa ditekan, dari mulai cost untuk pembibitan, budidaya, prosesnya sendiri pembuatan gula, sampai expand entertainnya, marketing, segala macam, semua ditekan. Tapi ternyata kurang murah juga untuk bersaing. Akhirnya apa? Pemerintahnya subsidi pupuk, dikasih insentif petaninya. Jadi kasarannya gini deh, petani itu nanam tebu, kalaupun ini nggak dijual, tebunya dibuang, mereka masih bisa dapat keuntungan. Dumping. Itu yang digugat ke WTO kemarin. Itu yang dilakukan oleh Eropa. Terjawab ya pertanyaannya, Mas ya? Artinya gula kita nggak ada keunggulan sama sekali dibandingkan gula yang Dari segi quality kita memang agak sedikit di bawah dari mereka, dan itu yang mesti kita benahi sama-sama. Itu perlu campur tangan kita, orang-orang kimia. Sorry to say, saya harus mengatakan dia. Kecuali gula rafinasi ya. Tapi gula rafinasi pun kita nggak bisa berbangga diri. Raw sugar tetap kita harus impor dari luar. Indonesia belum menghasilkan raw sugar. Jadi artinya apa? Kita masih tergantung dengan import raw sugar. Sangat menyedihkan. Tapi ada secercah harapan tadi. Gula rafinasi berarti teknologinya udah di sini, udah siap. Hanya tinggal petaninya digiatkan, gitu kan? Itu nanti long run mungkin sudah ada programnya dari pemerintah. Oke? Sudah terjawab pertanyaan pertama ya, Mas ya. Lalu yang kedua tadi saya lupa. CSR, apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Manis? Oke.
corporate social responsibility kebanyakan disalah kaprahkan oleh perusahaan. Mereka berpikir dengan mereka menyumbang, entah itu sekolah, lalu tempat ibadah, ataukah kegiatan masyarakat dan lain-lain, selesai tugas mereka. Jawa Manis tidak berpikir seperti itu. Kita lebih berpikir bagaimana untuk men-trigger masyarakat untuk bisa berjuang untuk dirinya sendiri. Gimana caranya? Kita kasih mereka diklat. Siapa pembicaranya? Third party itu orang lain lah. Entah itu boleh pelatihan mana, suruh mereka sekolah gratis. Dari situ mereka bisa kembangkan bisnisnya sendiri atau kerja di tempat lain. Atau bahkan mereka kita undang ke pabrik, magang. Masuk teman-teman kalau misalnya mau tugas akhir, mau ke Jawa Manis, monggo silahkan, terbuka. Nah, hal-hal semacam itulah yang kini menjadi mainstream Jawa Manis untuk masalah CSR tadi, Mas. Jadi ya mungkin udah kita ngelihat fisik sekolah yang mungkin jauh di bawah standar, ya mungkin kita harus benahi itu dulu tentunya ya Mas ya. Nggak mungkin kita undangin orang-orangnya gitu, begitu balik lagi ke sekolahnya ambruk gitu kan, nggak lucu. Ya tentu kita harus benarkan, tapi mainstream kita tetap ke arah sana. Oke. Yang berikutnya bekal yang ada di himpunan untuk turun ke masyarakat. Saya punya handphone. Handphone ini saya bisa pakai untuk telepon, saya bisa pakai untuk SMS, saya bisa pakai untuk buka film, untuk kirim MMS mungkin, untuk internet. Untuk saya jadikan modem, saya jadikan notebook juga mungkin, atau bahkan semuanya saya ambrukin ke situ, semuanya saya taruh di handphone sekarang kan kayak gitu. Nah, himpunan sama juga, kemahasiswaan sama juga, tergantung kita memaknai itu sebagai apa. Saya kenal beberapa teman yang seangkatan saya, ya mereka demikian pula. Mereka memaknai himpunan, ada yang memaknai waduh himpunan berarti pingpong. Zaman dulu ada meja pingpong. Ada lagi yang ayo himpunan, ngapain karambol katanya. Sekarang mungkin ada karambol. Ada juga yang main truf. Nah, kembali lagi semuanya tergantung cara kita memaknai. Tapi yang terpenting adalah menurut pengalaman saya adalah gini. Seorang cendekiawan akan lebih bermanfaat ketika dia bisa menyampaikan idenya dan diterima oleh orang lain. Itu yang kita asah di himpunan. Gimana kita caranya menghormati teman, tetap stick pada nilai-nilai pribadi kita. Kalau nyolong itu salah gitu, kalau nyontek itu misalnya salah gitu, bukan misalnya salah gitu. Kalau nyontek itu salah gitu. Nilai-nilai itu yang kita coba kembangkan di himpunan. Interaksi sosial, gimana caranya menghadapi Pak Sarwono dulu. Pak Sarwono, saya ada proposal nih, mau kaderisasi gitu. Padahal udah siap, wah udah kebayang pesertanya gundul-gundul gitu. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi terkadang untuk menyampaikan sesuatu yang baik, kalau caranya berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Jadi being in himpunan bukan berarti hanya sekedar piawai membuat proposal, bukan berarti sekedar piawai menjadi seorang swasta. Kalau ngomong swasta harus gitu, swasta. Tapi ya balik lagi, pada masa kepengurusan himpunan saya waktu itu 98, saya selalu bilang ke teman-teman yang lain juga sepakat demikian pula. Yang namanya mahasiswa itu kan semestinya jadi makhluk yang multidimensional, ngerti macam-macam. Saya di kimia ya justru ya pasti harus seperti kimia karena subjek saya di situ, saya harus expert di situ. Tapi kemudian ya saya harus ngerti lah yang lain sedikit-sedikit. Misalnya jurnalisme tahu dikit lah, komunikasi massa tahu dikit lah, gimana caranya demo tuh komunikasi massa tuh main di situ. Terus apa lagi?
psikologi, jadi psikolog dadakan gitu ketika saya sama teman-teman rancang materi kaderisasi, ayo kumpul rapat, berat datang 100 orang. Gini nih, kita pengen jadiin si Krucal sama Krucil ini jadi gini. Flow-nya nanti di sini naik. Kamu nanti bertanduk ya, kamu jadi orang baik ya, gini. Hal-hal semacam itu kadang-kadang yang tampaknya sepele, main-main, senyum kita, tapi kita rasakan dampaknya terakhir. Ya. Oke. Yang terakhir gimana untuk masuk Jawa manis? Ini satu hal yang lucu ya. Oke. First thing adalah gini. Ketika saya memutuskan untuk bekerja, saya tidak berpikir bahwa saya akan menjadikan itu sebagai lumbung nasi saya. Tapi saya jadikan ibaratnya sekolah gratis. Ketika saya masuk Jawa Manis, saya ketemu dengan alumni ITB mesin 85. Ketika saya waktu itu wawancara anak teknik kimia baru keluar, waktu itu saya masuk, saya ceritakan diri saya apa. Kembali lagi, tiap orang kan beda cara menjual dirinya. Seperti apa? Tentu masing-masing kita harus piawai untuk menunjukkan siapa diri kita. Pada waktu itu saya nggak jadi dites. Saya hanya ditanya, Amis kakak gimana? Oh udah nggak ada ya, saya bisa sekarang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali lagi, bagaimana saya masuk, bertemanlah dengan banyak teman-teman, terutama anak-anak ITB. Garis bawahi. Oke, saya rasa itu menjawab pertanyaan Mas yang ketiga ya. Agak bingung deh. Sebenarnya sudah semua, tapi ada yang bisa itu yang nilai-nilai yang dapat waktu perkuliahan. Tadi itu harus diamiskan saja. Kalau di perkuliahan nilai apa yang dapat? ABCD. Cara Mas. Masih muda kan? Iya. Bayangkan ketika Anda sedang ujian, you are on your own, being self-confidence of what you are. Bayangkan ketika ujian, pengennya sih nyontek sebenarnya. Tapi saya pikir saya lebih jauh terhormat dapat C 1 kali lulus. Tapi saya nggak nyontek. Honesty. Saya seminar TA, saya ke depan. Wah, materinya sebenarnya saya nggak ngerti loh itu. Bayangin aja kimia teoritik. Hebat kan? Saya mikir gini pada waktu itu. Ini yang teman-teman saya pada waktu itu nggak ngerti, kira-kira apa ya? Kalau organik banyak yang bisa, analitik banyak. Wah, ini dia. Kimia teoritik. Wah, rumusnya gini. Padahal hafal. Ya. Di lain pihak ya memang banyak kalau teman-teman ya ikuti selama ini kuliah, kita cukup beruntung dan sangat beruntung kita kuliah di ITB karena berbeda antara kuliah di ITB dengan kuliah di di universitas lain. Bukan karena saya pengen ITB selalu hebat, justru saya berpikir mesti ada ITB lainnya. Kalau perlu semuanya ITB. Bayangkan Indonesia bisa maju seperti apa. Oke? Menjawab? Oke, sebagian kecil ya Mas ya. Oke, sebagian besarnya nanti dicari sendiri ya. Nggak asik soalnya kalau dijawab semua. Oke. Lalu
pertanyaan, aduh kimia banget ini gas SO2. Oke, saya coba jawab ya. Gas, LPG, liquid natural gas, dibakar untuk bakar air. Hasil pembakarannya tentu macam-macam tuh gasnya keluar ya. Kalau misalnya teman-teman pengen yang keluar hanya CO2 aja, cara termudah gimana? Dulu saya ingat persis yang ngerjain itu Bu Surdia, Pak Bambang Ari, Wahyudi juga ngerjain. Yang selain CO2 ditangkap, ada filternya di situ, ada polimer segala macam. Kebanyakan polimer yang dipakai, dan itu akan di-recycle. Oke? Yang tertarik itu ambil nanti datang ke lab polimer, Bu, saya TAG ini gitu. Kalau salah, oke? Sangat sederhana mas ya, sangat sederhana. Lalu limbah kemana? Oke, dari proses produksi gula rafinasi atau gula yang konvensional, white sugar, ini relatif 100% bisa dijual mas. Jadi tidak ada yang namanya limbah. Saya mengerti pertanyaannya mungkin seperti ini. Ketika di vacuum pen yang pertama tadi, gulanya dari R1, lalu cairannya ke vacuum pen kedua, jadi R2, lalu ada cairannya lagi kan, jadi R3, mungkin kalau masih ekonomis. Kalau masih ekonomis, tapi ternyata kendalanya adalah masih ekonomis, tapi nggak boleh sama pemerintah, karena nggak ada SRI nomor 3. Nah, otomatis mesti dibalikin lagi ke awal, dicampur lagi dengan raw sugar. Tapi tentunya sirup pada saat tertentu bakalan mengalami titik jenuhnya. Dia nggak bisa dikristalkan lagi. Itu yang kita sebut sebagai molasses atau gula tetes. Nah, itu yang dimaksud dengan molasses. Nah, molasses ini untuk apa? Biasanya kita distribusikan ke Sasa, ke Miwon, Indo Asidatama, banyak sekali. Itu masih ada sugar content-nya banyak, bisa dibayangkan. Dia bisa dari mulai jadi pembangkit nafsu makan sapi, bayangkan. Itu beneran. Sapi kalau dikasih molasses di atasnya, mungkin Pak Sarono lebih tahu, lahap mereka makannya. Terus yang kedua, masih banyak gula, masih bisa dimainkan lah itu molekul-molekulnya, jadilah MSG. Lalu yang ketiga namanya gula bisa dikonvert fermentasi jadi etanol, jadilah etanol. Itu paling enggak ada 3 fungsinya, dan itu cukup banyak yang butuh itu sekarang. Oke, 2 pertanyaan beres mas? Bolak-balik, sorry. Silahkan sesi kedua dibuka. Gilang, Lia, Dita. Oh ya. Gilang, Dita dan Lia. Silakan. Sebutkan unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gilang, Antimon 2006. Gini mas, sewaktu di kuliah kan kita merasakan kesibukan ya, rapat di sini gitu kan. Sewaktu di kerja juga mengalami rapat juga gitu kan ya. Nah, waktu nggak rapat lagi tuh, lengket. Jadi gini mas, ntar kan di antara kami juga bakal terjun ke dunia kerja atau dunia masyarakat lah mas ya. Nah, membagi waktunya itu gimana mas? Untuk keluarga sama untuk kerja. Nah, yang kedua, kebanyakan lulusan ITB itu, maaf ya mas ya, badannya membesar gitu mas. Maksudnya tumbuh. Terus kenapa bisa gitu mas? Apakah nggak waktu kita kerja itu apakah udah nggak ada lagi waktu untuk olahraga mas? Nah, yang ketiga, terima kasih mas. Silakan pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita. Pertanyaannya kan
tadi PT Rafinasi ini mengimpor raw sugarnya. Nah kan kemarin-kemarin ada terjadi krisis ekonomi gitu kan di luar. Nah gimana cara mengatasinya? Pasti ada pengaruhnya. Terus yang kedua, ini kan banyak isu-isu gitu ya. Katanya kalau ilmu yang kita dapat di kuliah tuh berbeda banget sama penerapannya di dunia kerja. Nah menurut Mas gimana? Terima kasih. Iya Mas Dita. Ada ditanyakan tidak? Ada proses diskusi ternyata. Silakan pada Mas Sobo dari Gilang, katanya banyak rapat gimana bagi waktu kerja antara keluarga dan kerjaan, terus waktu untuk olahraga dengan masalah waktu. Silakan. Ya. Udah pernah ikut ini belum Gilang? Audisi Sri Mulat. Pasti masuk ke situ. Oke. Cukup baik pertanyaannya. Santai tapi menarik. Gimana cara membagi waktu? Kalau ditanya gini mungkin kelihatannya kayaknya saya yang paling bisa bagi waktu gitu ya. Tapi setidaknya begini Gilang. Pembagian waktu antara kerja dan kuliah. Saya pernah mengikuti sebuah workshop. Pada workshop itu dikatakan gini, seorang manajer yang dalam kegiatan sehari-harinya menyebabkan stafnya overtime, maka dia ada seorang manajer yang buruk. Apa nilai yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa kita harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Kalau kita waktunya ngerjain laporan yang harusnya dalam waktu setengah jam, kimia fisika mah gampang, 15 menit selesai gitu. Misalnya ya, tapi itu bukan saya yang jelas. Kenapa mesti 20 menit? Nah, dunia kerja mungkin agak sedikit berbeda. Yang paling terasa oleh saya sekarang adalah justru dunia kerja lebih santai. Lebih santai dari kuliah. Karena kenapa? Karena konsentrasi kita tidak terpecah. Ketika saya kuliah, saya harus belajar organik, kimia fisik, kimia lingkungan, dan kimia-kimia yang lain. Otomatis konsentrasi saya mau tidak mau agak terpecah untuk berbagai sub itu. Tapi kalau namanya di kerjaan ya Mas ya, Anda seorang sales marketing, ya tugas Anda itu seperti itu. Nah, itulah banyak yang terjebak di situ Mas. Jadi ketika saya seorang sales marketing, ya udah saya taunya itu terus rugi. Bukan sekolah gratis kalau gitu. Bukan sekolah dikasih duit kalau kayak gitu, bener-bener kerja kalau gitu namanya. Seperti itu. Kembali lagi masalah time management. Tentu saya nggak perlu jelaskan yang pakai bahasa dewa yang pasti ya ya silahkan kerjakan sesuatu seefektif mungkin, karena dengan begitu kan kita bisa ngerjakan yang lain. Siapa tahu yang lain itu kalau kita kerjakan, angka kemiskinan turun 1% gitu, ya kan? Ya, kita nggak pernah tahu itu. Just do your best. Lalu yang kedua, kenapa bisa gemuk? Kenapa bisa gemuk? Saya pikir itu ada hubungannya dengan yang pertama, Mas. Ternyata di dunia kerja itu lebih santai dari kuliah. Lebih santainya tapi dalam bentuk lain tentunya ya. Ketika Anda sekarang seorang mahasiswa, Anda salah, Anda dapat pengampunan. Tapi kalau di dunia kerja, real ketika Anda keluar dari sana, kadang-kadang hanya ada satu chance untuk Anda berbuat benar. Nggak boleh salah, nggak boleh terpleset. Bentuk santainya lain. Santai tapi harus betul. Oke? Karena santai, pikiran nyantai. Enggak, Mas, sebenarnya gemuk itu genetis, Mas. Karena lebih itu aja, Mas.
lebih bebas lah pikirannya. Ya, oke. Funny question. Lalu, ya. Kan Mas kalau di kuliah kan ada KO, KA, KF, ANOR gitu kan ya, kita mikirnya banyak gitu. Nah kalau kuliah kan mikirnya, misalnya kalau kita di lab, misalnya dapat di bagian kisi, setiap hari masuk sampel ukur, masuk sampel ukur, masuk sampel ukur, kan jenuh Mas. Terus gimana ngatasi itu? Satu contoh kenapa saya pilih di sales departemen, marketing departemen. Saya minta pindah ke sini. Saya keluar dari lab karena kebetulan saya ngerti kimia, tapi saya nggak begitu senang sama kimia. Saya ngerti, mungkin insya Allah lah saya ngerti. Satu contoh kecil, New York Prize. Anda bisa bayangkan, Anda berhadapan dengan itu, dengan sesuatu yang unpredictable.